Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Kembali Radio Pesona Wonosobo memberikan salah satu informasi yang cukup menarik. Dan kali ini bersama Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Dan kita tahu ya Pesona Inspira, dinas ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering wira-wiri ke sana begitu ya untuk mengurus beberapa dokumen. Dan memang dinas yang satu ini tugasnya memberikan layanan prima untuk masyarakat untuk mengurus beberapa dokumen, dan itu pun gratis tanpa biaya Pesona Inspira. Dan setelah akhirnya ditunggu-tunggu juga jam 10 narasumber sudah hadir. Ada Ibu Diah Puspitosari SEMM. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda. Baik, saya sapa dulu ya, Bu Diah. Bu Diah atau Bu Sari saya ini, Mbak? Bu Sari, Mbak. Bu Sari. Iya, Bu Sari, selamat pagi Bu Sari. Pagi, Mbak. Iya, kalau di Dinas Dukcapil ini sebagai apa ini? Kebetulan saya sebagai analis kebijakan ahli muda bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Mbak. Gitu. Iya. Oke. Dan sudah lama di sana Bu Sari? Alhamdulillah tahun ini sudah masuki tahun ke-8. Ke-8. Iya. Oke. Iya, baik Bu Sari. Dan selanjutnya ada Mas Fikri. Mas Fikri ini Fikri Ada Ardian AMD.com. Ya, beliau adalah pengelola sistem informasi kependudukan. Benar ya Mas Fikri? Iya Bu, siap. Iya, selamat pagi Mas Fikri. Selamat pagi juga buat sahabat Pesona Inspira. Oke, Mas Fikri udah lama nih di Dinas Dukcapil? Baru 3 tahun kayaknya. Baru 3 tahun, oke. Tapi pekerjaannya sekarang semakin repot juga nih. Iya, semakin banyak yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Iya, dan selanjutnya ada Bu Rusmiwatilah SIP atau Burus ya. Beliau adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Burus, selamat pagi Burus. Selamat pagi Mbak. Iya, kalau Burus di Dinas Kependudukan Catatan Sipil sebagai? Saya sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian. Jadi itu lebih pekerjaannya lebih ke apa ini Bu? Urusannya ke kepegawaian juga. Kemudian urusan umum juga banyak sekali karena di Capil banyak yang diurusi untuk barang-barang daerah terutama itu. Oke, itu dia beberapa narasumber yang sudah hadir Pesona Inspira, dan memang kita punya tema yang cukup menarik yaitu menuju 4.0. Nah, kita tahu perkembangan zaman otomatis juga mempengaruhi untuk pelayanan Dukcapil sendiri. Seperti apa pelayanan ke depannya? Saya mau tanya nih, perkembangan zaman itu kan mau tidak mau juga kita harus mengikuti begitu ya, karena akan mempermudah kita begitu ya. Nah, Ibu Sari, apakah menuju pelayanan 4.0 ini menurut Anda ini akan tambah kedepannya lebih sukses gitu dari layanan-layanan sebelumnya? Oke, terima kasih kepada seluruh sahabat Pesona Inspira. Perlu kami sampaikan bahwa tentunya sudah tidak asing lagi terkait yang namanya layanan di Dukcapil. Saya kira semua masyarakat sudah pernah menikmati ataupun mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Mungkin kami perlu feedback ke belakang. Kita mungkin pernah di masa-masa di mana kita mau mengurus dokumen kependudukan, kita harus antri menata sepatu di depan kantor di Dukcapil Wonosobo mulai subuh, Mbak. Iya. Karena ini terjadi dulu. Kita hanya untuk mengurus satu dokumen saja, kita harus antri mulai subuh, Mbak. Masih ingat tahun berapa itu, Ibu? Itu kurang lebih mungkin ini Burus yang sudah cukup lama ini di Capil. Saya kira itu pernah jadi di tahun 90-an itu. Saya pernah merasakan juga, saya bikin akta anak saya di tahun 93. Itu kebetulan saya harus antri mulai setelah saya sholat subuh, Mbak. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang nyun sewu akan sangat terasa tidak sangat efisien. Mungkin untuk saya yang penduduk Kota Wonosobo saja saya merasakan ini sangat sulit. Apalagi dengan masyarakat kita yang nyun sewu, kita demografinya kita berbukit bergunung dengan 15 kecamatan yang tidak semuanya dekat dengan ibu kota kabupaten. Kita akan membayangkan bagaimana dengan masyarakat Padas Lintang nih. Bagaimana dengan masyarakat di wilayah mungkin Watu Malang, mungkin di desa Binangun, atau mungkin di desa di daerah Padas Lintang paling pojok ujung selatan yang berbatasan dengan Kebumen. Kita bayangkan, mereka hanya untuk mengurus dokumen kependudukan misalnya akta saja, mereka harus menggunakan fasilitas kendaraan yang cukup jauh dengan efisien waktu yang juga cukup lama. Betul. Ini tentunya kan sangat memberkat masyarakat. Nah,
kami kemudian kebetulan sekali lagi COVID datang Mbak di tahun 2020. Apapun itu yang terjadi, ada hikmah di balik setiap musibah yang terjadi di masyarakat kita dengan adanya COVID, di mana kita ada semacam pembatasan aktivitas, di mana kita tidak boleh menjalankan rutin berkerumun banyak orang. Inilah yang membuka awal kita untuk kita melakukan pelayanan online, Pak, di awal tahun 2020 dengan adanya layanan online. Walaupun masih sangat sederhana dengan online yang dengan menggunakan layanan WA. WhatsApp. Ini sangat menolong sekali karena masyarakat terbantukan sekali dengan layanan-layanan yang semacam ini, karena harapan dari Dirjen Dukcapil di tahun 2019 sudah ada surat edaran bahwa setiap pelayanan Dukcapil diwajibkan untuk melakukan pelayanan secara daring. Tapi untuk mengubah mindset ini tentunya kan butuh proses yang cukup lama. Masyarakat tidak terbiasa dengan yang namanya gadget. Mereka menggunakan HP itu hanya untuk telepon mungkin, hanya untuk hanya untuk potret mungkin, tapi mereka sudah mindset mereka sudah ini layanan online. Mendengar online saja mereka sudah apatis dulu. Apa ini pasti sulit. Nah, berjalannya waktu kemudian dengan layanan online yang menggunakan WA ini sudah cukup terasa masyarakat cukup terbantukan, dan ini kemudian beranjak ke sini di mana kita dituntut setiap pelayanan publik dituntut untuk lebih memudahkan lagi. Akhirnya kita teman-teman di Dukcapil Wonosobo ini kita menggali lagi nih apa yang perlu kita lakukan. Akhirnya ini tadi kita berkesempatan kita untuk membangun suatu sistem di mana sistem ini akan lebih mudah lagi. Karena mungkin kalau dengan WA mungkin sekali lagi masyarakat juga tidak semuanya juga istilahnya masih ada kendala di mana evensi waktunya juga masih terasa masih sangat kurang cepat. Kami rasa seperti itu. Akhirnya dengan layanan yang saya menuju pelayanan 4.0 di mana nanti dengan sudah kita bangun, nanti Mas Fikri dengan teman-teman yang sudah membangun yang semacam web ini akan lebih terasa lagi. Karena apa? Masyarakat sekarang benar-benar bisa mengurus dokumennya sendiri lewat web. Mereka betul-betul tahu persis, Nyun Sewu. Di tahun 1990 di mana pada saat kita belum melakukan layanan online untuk membuat akte kelahiran, mereka kadang-kadang masyarakat ini masih menggunakan jasa perantara. Kalau bahasa kami makelar, Mbak. Ya. Atau calo itu. Makanya kadang mereka setelah itu terbit suatu dokumen ternyata namanya salah. Tanggal lahirnya ternyata salah karena mereka menitipkan ke orang. Karena mereka tidak tahu betul itu data yang dibuat karena hanya menitipkan. Nah, dengan adanya layanan online, kemudian kita sekarang dengan layanan yang sekarang kita susun ini dengan web ini, harapannya masyarakat betul-betul bertanggung jawab akan isi data dokumen masing-masing keluarga. Gitu, Mbak. Harapannya seperti itu. Jadi sekarang Nyun Sewu dengan nanti Mas Fikri akan menjelaskan secara detail terkait ini. Tapi intinya layanan yang sekarang kita bangun ini betul-betul harapannya adalah untuk memudahkan masyarakat. Cukup masyarakat di rumah mengisi web, mereka cukup dengan ngopi, dengan dahar singkong goreng atau pisang goreng, mereka sudah bisa mengurus dokumen kependudukan. Dan sekali lagi, Mbak, kehebatannya, setelah dokumen jadi, mereka tidak perlu ke Capil. Sudah ada layanan COD kerjasama kami dengan kantor pos Wonosobo. Mungkin itu, Mbak. Tapi kan otomatis mengeluarkan biaya juga dong ketika harus COD gitu. Saya kira kalau COD yang kami tawarkan ini dengan harga 1 per alamat 10.000 dengan biaya dari Wadah Selintang, dari daerah misalnya pojok sebelah selatan misalnya dari daerah mana itu yang dekat waduk itu, dengan 10.000 apakah bisa dari Wadah Selintang sampai ke Wonosobo? Itu memudahkan ini. Efisien waktu, efisien anggaran. Kalau misalnya mereka juga tidak bisa mengambil atau lewat COD, dokumen yang sudah kita terbitkan ini akan kita kirim lewat email yang bersangkutan. Kalau mereka mempunyai email dan menggunakan layanan web. Dan saya kira zaman sekarang itu anak-anak sekarang sudah punya email, sudah punya istilahnya aplikasi yang bisa untuk memudahkan pelayanan. Gitu. Jadi setelah tadi disebutkan dikirimkan ke email, jadi kita tinggal cetak aja ya? Cetak mandiri. Oke. Ya, karena sesuai dengan regulasi dengan Permendagri nomor 109/2019 di mana semua dokumen kependudukan semuanya dicetak dengan kertas putih HVS 80 gram ukuran A4. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukannya selain KTP sama KIA. Karena itu membutuhkan belangko yang memang khusus harus pengadaan dari pusat.
Mungkin Iya. itu Mbak. Oke, ini cukup menarik sekali ketika sudah dijelaskan sama Bu Sari, sudah sangat komplit sekali ini Mas Fikri. Iya. Dan memang ini adalah bisa dikatakan layanan baru gitu ya Mas Fikri ya. Iya. Memudahkan untuk pelayanan publik kali ini. Dan yang saya tanyakan, kita harus masuk ke mana sih gitu? Kita harus masuk ke web mana sih Mas Fikri? Oh iya. Untuk alamat atau linknya itu ada di dukcapilonline.wonosobokap.go.id. Oke, jadi sebenarnya saya mau bercerita juga nih Mbak, Iya. karena setelah tadi ada Bu Sari, dari sistemnya, saya akan bercerita tentang sistemnya. Jadi kan semenjak saya di Capil, saya kan menangi pas COVID itu loh, Bu. Betul. Menangi pas COVID karena COVID itu juga lagi rame-ramenya dan otomatis pelayanan Dukcapil itu lagi rame-ramenya karena mungkin di situ juga banyak pemohon yang dulunya manual datang ke Capil berubah menjadi WA. Nah setelah itu kan banyak banget kita menerima dari sisi operator, dari sisi kita sendiri SDM-nya, bahwa manajemen pelayanannya itu kan belum maksimal karena masih berbasis aplikasi perpesanan. Iya. Nah setelah itu baru mencetuskan gimana kalau kita menginventarisasi semua permohonan pelayanan tersebut, Operator. gimana supaya bisa terintegrasi dengan pemohon, dengan kita sebagai operator dan juga sebagai Disdukcapil, dan nanti operator juga bisa diketahui dengan atasannya sampai ke kabit ke kepala dinas, berikut juga dengan sekdinya dan lain sebagainya. Nah itu muncullah sebuah pemikiran untuk membuat inovasi di mana kita harus mulai berubah ke sistem 4.0 di mana semuanya bisa terintegrasi, semuanya bisa istilahnya secara cepat dan instan. Seperti itu. Nah, kemudian sistem itu seperti apa sih sebenarnya dari balik sistem kita, bahwa ini bukan sekedar web, ini bukan sekedar web pelayanan, tapi ini adalah backbone sistemnya dari Disdukcapil, sistemnya sistem gitu. Kalau caranya Pak Ndul itu ya, sistemnya sistem, inovasinya inovasi, karena kita juga selain dengan pelayanan, kita juga menghimpun inovasi-inovasi yang sudah berjalan, seperti ada inovasi dari tenaga medis, itu ada Pak Lebe, kemudian pesta dansa yang kependudukan di desa, kemudian kemarin juga ada dari pelaminan itu yang bekerjasama dengan KUA, dan pohon kaktus itu yang dari pengadilan agama gitu. Jadi semua itu saling terintegrasi, dan bahkan kemarin juga kita sudah menyelesaikan dari sistem tracking posnya. Jadi semua yang ada berkaitan bekerja sama dengan Disdukcapil itu saling terintegrasi. Misalnya saja ada satu permohonan itu akan sangat terintegrasi dengan nantinya operator bisa langsung mengetahui itu ada pekerjaan apa yang harus diselesaikan. Kemudian nanti itu berbentuk COD atau diambil. Kalau COD langsung itu masuk ke dashboard di pos. Pos nanti akan mengambil, kemudian memberikan resinya akan terhubung dengan API atau Application Programming Interface. Nah, itu terhubung secara real time, lacaknya sampai mana itu seperti Shopee atau apalah atau aplikasi-aplikasi yang kita buat online shopping gitulah. Nah itu kita bisa langsung terintegrasikan seperti itu. Oke, ini cukup menarik sekali. Jadi memang sangat mudah sekali ya Mas Fikri. Tadi Anda menyebutkan sistemnya terintegrasi. Tadi seperti ke pos ataupun tadi KUA begitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke web tersebut yang tadi disebutkan sama Mas Fikri itu di dukcapilonline.wonosobokap.go.id. Jadi di situ langsung sudah ada plot-plotnya sendiri. Semisal kan ada nih, ya anak baru lahir, akta kelahiran tuh, bisa langsung kita bikin kakak di situ juga ya langsung. Iya, itu 3 in 1. Iya, nanti kan dapatnya misal dia menginputkan dulu, dia harus daftar dulu, dia daftar dulu, nanti mendapat akun, terus bisa verifikasi sampai nomor WA-nya. Jadi nomor WA-nya itu akan menjadi notifikasinya. Kemudian nanti memilih pelayanan, misalnya akta kelahiran nih untuk anak yang baru lahir. Nah nanti juga di situ otomatis operator sudah bisa mencetak semua apa yang dibutuhkan dalam pelayanan tersebut. Misalnya
Untuk akte kelahiran akan mendapatkan KIA, akte dan KK. Nah itu sudah muncul tuh di sistem kami apa yang harus dicetak gitu. Nanti akan bareng-bareng selesai setelah dicetak. Dan itu ada satu lagi fitur notifikasi broadcast. Jadi setelah sistem kita mendeteksi bahwa satu pelayanan itu sudah selesai, maka akan mendapat otomatis informasi notifikasi untuk bisa mengambil atau sudah selesai pengajuannya tersebut. Begitu. Jadi kita langsung dapat notif gitu ya. Iya. Dan yang saya tanyakan lagi, prosesnya berapa hari ya Mas? Atau one day service atau bagaimana ini? Cukup lamakah atau hampir sama 11-12 sama waktu pelayanan WhatsApp gitu? Di sistem kami malah ini bisa lebih bisa lebih cepat. Dan istilahnya gini, kita tidak pelayanan itu bisa mungkin saja jika memang itu kan faktornya dari misalnya pemohon untuk segera mengisikan sampai ke formulir, sampai mengisikan bukti dukungnya untuk mengupload dan selesai diverifikasi oleh operator nanti dikerjakan. Dan jika waktu itu tidak ada gangguan, itu beberapa menit saja mungkin bisa selesai. Oke. Jadi nggak perlu berminggu-minggu dong? Tidak perlu. Tapi kalau terintegrasi dengan pos juga waktunya juga harus nambah juga ini Bu Sari. Iya. Ya, mungkin perlu kami jelaskan. Iya. Perlu kami sampaikan sebenarnya kelebihan dari layanan yang web ini. Jujur kami sampaikan pada saat kami melakukan pelayanan melalui WhatsApp, ini ada semacam ketidakefektifan waktu karena kami banyak bercakap-cakap di WhatsApp itu. Misalnya nih, ini kurang ini harus ini gini. Waktu kami tersita untuk mengurusi perbincangan di WhatsApp. Namun dengan adanya web, di mana pemohon bisa langsung mengisi data, misalnya bikin akte kelahiran. Ini pemohon bisa langsung mengisi sendiri data anaknya, nama orang tua, langsung mengisi sendiri. Kemudian mengupload persyaratan. Sudah tidak ada lagi kita waktu untuk ngobrol berpanjang-panjang seperti yang kita lakukan di sistem kami melakukan WhatsApp. Dan perlu kami sampaikan ke seluruh pemirsa Pesona Inspira bahwa layanan kami adalah layanan yang terintegrasi. Dalam arti kami ada yang kita namakan bala teka, Mbak. Jadi bayi lahir langsung dapat akte KK dan KIA. Ini sudah otomatis. Jadi kami setiap petugas operator kami di mana masyarakat sudah bisa mendapatkan akun web, kemudian mereka mengisi data ataupun formulir ataupun apapun yang dia butuhkan, misalnya memberikan akte kelahiran, secara otomatis di web itu segala yang bersentuhan dengan bala teka ini, petugas kami sudah langsung kami sudah langsung memverifikasi, kami juga bisa langsung mengajukan untuk proses TTE dan sebagainya. Jadi kalau sekali lagi tadi disampaikan oleh Mas Fikri, seandainya semua persyaratan sudah komplit, dari masyarakat sudah komplit, dari pemohon sudah komplit, kemudian jaringan, alat dan sebagainya tidak masalah, hitungan menit kita bisa selesai, Mbak. Kita bisa selesai. Jadi untuk KK sama aktenya bisa langsung kita kirimkan kepada yang bersangkutan melalui emailnya. Kemudian untuk KIA-nya di web itu akan langsung kita tekan tombol pencetakan KIA, secara otomatis ini langsung akan masuk di webnya kecamatan. Jadi kecamatan bisa langsung mengakses kami ya Mas Fikri, mengakses bahwa ternyata nih ada KIA nih hari ini karena ada permohonan bala teka dari pemohon hari ini tanggal sekian. Jadi kok kecamatan bisa langsung melihat bahwa hari ini ada nih pencetakan KIA. Karena untuk KIA ini dicetakkan di kecamatan. Jadi masyarakat cukup termudahkan karena mereka cukup bisa mencetak mandiri lewat email yang sudah kita berikan. Dan untuk KIA-nya karena sekali lagi mohon maaf, khusus untuk belangko KIA dan KTP karena mau tidak mau memang harus ada belangkonya. Jadi kan masyarakat tidak bisa mencetak mandiri. Tapi kami berikan kemudahan untuk mereka mengambilnya di kecamatan. Seperti itu. Gitu ya Mas Fikri ya. Oke. Baik. Sebenarnya sudah sangat bagus ini untuk yang satu ini saya juga sangat tertarik. Tapi yang pasti kuncinya lebih ke masyarakat harus beradaptasi dong ya.
Betul. Harus beradaptasi. Betul, Karena ini iya. pelayanan baru ya Mas Fikri. Iya. Oke, tapi kalau terkait dengan web seperti ini, saya akan langsung ke Burus ya, Burus. Ini kan pastinya juga ada jemput bola juga untuk mereka-mereka Nyun Sewu yang lebih ke lansia. Ya. Terus ya rentan adminduk gitu ya, rentan, lansia, disabilitas. Ini bagaimana Ibu? Iya, Iya. terima kasih Pesona Inspira yang kami hormati. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari Dukcapil akan menjawab pertanyaan dari Pesona Inspira. Terkait dengan jemput bola, memang dalam 1 tahun ini kita sudah melaksanakan beberapa jemput bola dan kita ada reaksi cepat. Di mana reaksi cepat itu begitu kita mendapatkan laporan ada orang yang misalnya disabilitas ataupun orang yang tidak sakit di rumah sakit ataupun orang yang tidak bisa jalan, itu langsung reaksi cepat itu teman kita ada yang langsung datang ke sana. Yang diterjunkan berapa ini Ibu? Itu Kurang sekitar lebih. 2 orang, 2 orang dengan peralatan 2 orang sampai 3 orang lah. Diterjunkan ke, kalau misalnya itu di rumah sakit, dia terjun langsung ke rumah sakit. Kalau dia di rumah, dia datang langsung ke rumah dan dia melaksanakan jemput bola. Misalnya dia membutuhkan KTP, sehingga dia langsung membawa alat perekaman KTP, dia langsung merekam di sana. Iya, itu. Kemudian kita jemput bola bukan hanya yang masyarakat disabilitas ataupun yang lainnya, tapi kita karena ini di tahun 2024 kan kita tahun pemilu. Betul. Iya, lah kita sudah melaksanakan perekaman atau kita mendatangkan ke sekolah-sekolahan. Ke ini lebih pemula ya? Iya, ke pemula, nggih. Jadi di sekolahan itu anak yang usia 16 tahun yang nantinya di tahun 2024 itu sudah 17 tahun, kita harus diajarkan rekam. Jadi bukan hanya yang 17 tahun, tapi yang 16 tahun pun dia harus rekam. Ketika nanti dia sudah menjadi sebagai untuk mengikuti pemilu, dia sudah punya KTP. Karena KTP itu juga sebagai manfaatnya juga untuk pemilu itu. Iya. Oke, jadi bisa dikatakan itu kan pemilih pemula juga butuh KTP gitu ya, maksudnya Ibu ya. Dan kalau di Dukcapil tadi sudah menerjunkan beberapa orang gitu, dan termasuk ke sekolah-sekolah. Yang saya tanyakan, apakah dari ke program ke sekolah itu memang sudah selesai atau belum Ibu untuk saat ini? Saat ini belum, kita sampai tanggal 7 Desember ya. 7 Desember kita masih ada perekaman, dan malah kemarin kami kan mengadakan perekaman di SMK 1 Wonosobo. Tapi tidak yang datang itu hanya seberapa, sehingga dari sekolahan menyurati kembali kepada kami. Kita di hari Jumat besok mengulangi lagi, jemput bola lagi ke sana. Itu hambatannya seperti itu ya Bu ya? Iya. Hambatan lainnya? Hambatannya gini, anak sekolah itu yang namanya anak SMA itu kan sekarang sedang istilahnya puber lah ya, masa puber. Sehingga ketika dia melaksanakan perekaman di sekolahan, alasannya bajunya baju seragam. Kita belum macak itu Bu. Oke. Ya, sehingga kita pada saat mau mengadakan perekaman di sekolahan, kita sudah menyurati dulu dengan anak itu untuk membawa alat rias sendiri. Kalau bisa, kalau dia hanya menggunakan pakaian seragam, dia bisa membawa ganti. Itu, jadi dia bisa berganti di sekolahan, bisa macak di sekolahan. Tapi anaknya juga kadang gini, saya kepinginnya rekam di Capil, dengan alasan dia kalau rekam di Capil kan dia izin dari sekolahan, sehingga dia tidak mengikuti pelajaran. Itu. Oke. Padahal tujuan kami melaksanakan perekaman di sekolahan itu kan mempermudah ya, dari wali muridnya, dari gurunya, itu anak tidak keluar, dan anak di situ bisa melaksanakan perekaman tanpa menghilangkan atau mengurangi jam sekolah atau jam pelajaran itu Bu. Oke. Baik. Ini mungkin juga Nyun Sewu mungkin perlu bisa kami melengkapi yang terkait penduduk rentan itu. Nyun Sewu Mbak, perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu inovasi kami yang kita namai dengan Kipas di Bukit, Mbak. Kipas di Bukit. Kipas di Bukit. Artinya apa ini, itu Bu? Adalah Panjangan. pelayanan dokumen kependudukan bagi disabilitas dan orang sakit.
Jadi kipas di bukit ini memang kami lakukan untuk kami berfokus kepada pelayanan untuk penduduk rentan, baik nyun sewu, baik disabilitas maupun untuk orang sakit maupun untuk orang yang ODGJ. Kenapa ini kipas di bukit ini perlu kita bentuk? Karena sekali lagi tidak semuanya bisa terakses, tidak semuanya bisa datang sendiri baik di kecamatan maupun di Dukcapil. Ini yang perlu kita mendapatkan fokus di sini. Karena sekali lagi mungkin kalau untuk orang yang sehat tidak masalah. Tapi kalau untuk yang kaum rentan adminduk inilah yang kita juga perlu kita fokuskan juga karena ternyata banyak. Kebetulan kami di Dukcapil menjadi salah satu anggota TPKJM, Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat. Di mana kami memang diharuskan untuk bisa berpartisipasi aktif untuk penanganan terkait ODGJ. Menangani ODGJ gampang-gampang, sulit Mbak. Untuk melakukan perekaman untuk tadi disampaikan oleh Bu Ros dengan anak sekolah saja ada yang puber, ada yang ini normal loh. Belum dandan. Ya, ini normal aja sulit, apalagi kalau kita berhadapan dengan ODGJ. Di tahun 2019 kami pernah melakukan perekaman di suatu wilayah di Wadas Lintang terkait 150 ODGJ Mbak di Wadas Lintang, di Erorejo. Di situ kami bisa melakukan perekaman dengan 150 orang dengan berbagai karakter ODGJ dengan segala tingkat grade kesakitan yang bermacam-macam. Di sini tantangan kami. Dan kami tadi disampaikan oleh Bu Ros, saat ini kami sudah membentuk tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat ini apa? Kami akan siap manakala ada warga yang secara fisik tidak mampu melaksanakan mobilitas perekaman di Dukcapil. Kami siap untuk mobile ke mereka, ke sana. Itu yang akan kami lakukan dan mohon doa restunya. Semoga nanti ini Bu Ros ini selaku Kasubag umumnya ini nanti bisa segera bisa melengkapi lagi apa yang perlu kita butuhkan karena kami memang membutuhkan sarana prasarana yang cukup untuk kami bisa mobile kemana-mana. Karena saya yakin sebenarnya masyarakat itu sangat membutuhkan layanan yang sampai ke tempat mereka karena sekali lagi tidak semuanya bisa terakses untuk bisa sampai ke kecamatan maupun ke dinas kependudukan dan pencatatan dan ini semua warga negara Indonesia yang memang wajib dan memang harus kita cukupi kebutuhan dokumen Alhamdulillah sebagai dasar mereka diakui secara hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Mungkin itu Mbak. Oke. Baik, tadi menyebutkan kalau Bu Sari tadi menyebutkan sarana dan prasarana termasuk jaringan juga ini. Ini berkaitan sekali Mas Fikri. Gimana? Ini hambatannya untuk jaringan bagaimana ketika sudah siap dengan web ini nih gimana ini? Ya, kemarin juga kita saling dari waktu ke waktu sistem kita juga mulai diperbaiki. Bahkan sebelum dimulai pun sudah diperbaiki. Awalnya kita memang bekerja sama dengan Diskominfo. Kemarin juga kita minta domainnya, kita minta hostingnya, tapi untuk berjaga ke depan kita mungkin akan membuat server. Nah, sebelum dimulainya ini kita sudah bermigrasi server ke server kita sendiri. Nah, itu kemudian jaringannya kita tetap sama Diskominfo nggih. Tadi jaringan dari internet yang sudah cukup dan kemudian kita juga bekerjasama di co-location server itu di data center Diskominfo. Kita menetapkan server kita setting sendiri, kemudian beberapa keamanan juga sistem juga kita perbaiki. Jadi memang secara sistem selama ini kita selalu berkembang. Jadi istilahnya tadi kan juga diputar di radio iklannya bahwa tagline-nya atau slogannya itu dengan Dukcapil 4.0 Dukcapil melangkah menuju tak terbatas beyond our imagination. Nggih, iki mungkin menjadi benar-benar akan menjadi kenyataan bahwa sistem kita itu semakin hari semakin berkembang, Bu. Nggih, Sobat Inspira juga bisa bahwa mulai dari integrasinya nanti pelayanan dengan beberapa stakeholder, beberapa OPD dan lain sebagainya selalu ditingkatkan. Kemudian keamanannya juga, trackingnya juga kemarin kita sudah berhasil untuk bisa bekerja sama dengan pos dan itu dari pos pusat untuk IP-nya, untuk API-nya. Nah, kemudian banyak sistem-sistem yang semakin upgrade. Jadi kan istilahnya kita tidak dipungkiri bahwa ya
untuk memudahkan masyarakat juga memudahkan kita kan untuk melayani gitu. Bagaimana untuk sinkronisasinya, kemudian inventarisasi pelaporan atau namanya pemohonan pelayanannya, bagaimana nanti ada laporan terkaitan dengan kinerja Capil juga itu sudah termasuk kita pikirkan mulai sejak dini untuk dari sistemnya itu. Nah, bahwa seperti itu kita bisa melihat bahwa ini benar-benar akan menjadi beyond our imagination, karena mungkin yang dipikirkan kita saat ini adalah mungkin sampai sini, tapi besok kita akan memikirkan yang lebih luas lagi dan akan lebih akan lebih baik dari waktu ke waktu gitu. Nah, kan kita perbaiki sampai ke sana. Iya, ini persiapannya juga keren banget gitu Mas Fikri. Dan baik, yang pasti di sistem yang satu ini memang luar biasa. Kita bisa menghindari nyun sewu tadi apa Bu? Apa Bu? Calo. Tadi kalau Ibu Sari bilang bukan calo, apa ya? Makelar. Oke. Itu bisa terhindar juga ya. Iya. Oke. Tapi yang pasti memang kita perlu adaptasi juga sih. Oh ya, untuk Mas Fikri, untuk web ini kan memang sudah ya dukcapilonline.wonosobokap.go.id. Ini dokumen yang sudah masuk udah untuk saat ini sudah banyak, Mas? Kita bukan langsung mawon nggih. Oke, boleh. Kita bisa akses di mana saja. Nah, ini sebenarnya bahwa memang ada dari mulai kita melalui WA, kemudian peralihan adaptasi juga masyarakat terhadap sistem kan. Tapi kita pikirnya gini, kalau kita nonton sosial media atau menggunakan Instagram dan lain sebagainya aja tidak ada petunjuknya, tidak ada binteknya, tidak ada buku panduannya. Harusnya seperti ini pun juga bisa dinikmati masyarakat, karena kita mulai berangsur-angsur membuat interface atau antarmuka yang lebih mudah untuk masyarakat dan juga untuk kami juga. Iya. Silakan Mas Fikri. Dibuka nggih? Dibuka, iya. dukcapilonline.wonosobo.go.id. Iya. Di sini juga, nah dari sistem dashboard kita, selain juga berapa banyak pelayanan, kita juga bisa benar-benar, nah ini menjadi transparansi pemerintahan karena kita bisa melihat beberapa SDM yang kita gunakan untuk menggunakan itu, operator berapa yang mengerjakan pada saat itu, jumlah performernya berapa gitu. Dan nanti sementara kan dulu dalam aturannya itu, dalam SP-nya kita itu kan 1 hari kerja nggih. Nah, itu bisa dihitung berapa performanya, apa itu 100% atau kurang dari 100% itu bisa dilihat di dashboard-nya. Oke. Untuk hari ini yang masuk itu ada 186, kemudian yang verifikasi sudah 6, kemudian ada yang dikembalikan itu ada revisi dari operator. Jadi yang dulunya itu masih pakai mohon diulangi untuk mengupload bukti ini. Sekarang sudah terintegrasi. Jadi tidak harus buka aplikasi dulu, nanti akan dikasih notifikasi dari sistem secara otomatis. Harus ada yang dikembalikan. Kemudian di proses pengerjaan ini itu jadi permohonan sudah diverifikasi masuk ke proses pengerjaan. Nah, ini di sini proses pengerjaannya 0, artinya bahwa operator itu sangat tanggap dalam mengerjakan, karena setelah itu prosesnya masuk ke proses yang lainnya, sudah selesai gitu. Jadi kalau bisa melihat di sini kan proses pengerjaannya, kalau itu proses pengerjaannya sudah kosong kan berarti sudah dikerjakan semua sama operator. Nah, kita bisa melihat sampai ke real time seperti itu, dari mulai Pak Kabid, nanti ke atasnya lagi Bu Sekdin, dan ke Pak Kadisnya itu juga bisa melihat seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan ini, kita ke pendengar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Bu Eki di Kalianget. Selamat siang Bu Sari dan kawan-kawan, mau tanya, kebetulan anak saya sudah berumur 5 tahun, sudah punya KIA. Apakah KIA-nya bisa diganti, apa masih berlaku sampai dia berusia 17 tahun? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eki. Perlu kami sampaikan, untuk putra panjenengan yang sudah mempunyai KIA dan mungkin KIA-nya sekarang belum mempunyai foto karena usianya di bawah 5 tahun, silakan panjenengan bisa
langsung saja menghubungi layanan web yang ada di kami, atau yang saya perlu kami sampaikan juga ya Mas Fikri, karena kami juga masih masa peralihan ya Mas Fikri, perlu kami sampaikan kami masih juga membuka layanan lewat WA sampai dengan bulan Desember. Jadi masih ada beberapa hari, silakan nanti Bu Eki bisa menghubungi layanan kami yang ada di WA, atau nanti kalau juga jenengan sudah bisa menggunakan web, silakan nanti bisa menghubungi kami untuk bisa mendapatkan akun untuk layanan web kami. Dan sekali lagi untuk persyaratannya cukup mudah, cukup diupload saja KIA Lama Putra Panjenengan, Putra Putri Panjenengan, kemudian dilengkapi juga dengan foto berwarna ukuran 4x6, ukuran foto pose formal, ukurannya bebas, yang penting itu berwarna. Mungkin itu Mbak. Oke, untuk WhatsApp-nya nomor? WhatsApp-nya saya kira di setiap kelurahan itu ada ya, dipapankan nomor-nomor, ada 10 nomor layanan. Kalau karena Nyon saya Bu Iki ini tempat tinggalnya di Kalinget, saya kira bisa mudah saja, nanti bisa langsung juga rawuh di GPP juga ada, di Gerai Pelayanan Publik juga bisa. Mungkin itu Mbak. Oke. Baik. Dan selanjutnya selamat siang Bapak Ibu dari Dino. Maaf baru menyimak, mungkin ada beberapa hal yang ketinggalan terkait pengiriman dokumen Adminduk dengan COD. Berapa hari jika sampai wilayah Wonosobo yang jauh seperti Wadas Lintang dan Kepil? Apakah jika sudah mengurus online dan posisi rumah dekat boleh ambil dokumennya tanpa COD? Terima kasih. Oke. Ya, saya tak menganu dulu ya. Saya ingin menyampaikan dulu yang terkait untuk dokumennya. Apakah perlu nggak sih datang ke Capil untuk mengambil? Saya kira tidak. Kalau Mas Dino ini nanti mengurusnya lewat layanan web, ini otomatis nanti untuk produk jadinya berupa akte kelahiran ataupun apapun yang dicetak dengan kertas putih A4 80 gram, ini akan langsung dikirimkan PDF-nya lewat email panjenengan. Jadi tidak perlu lagi datang ke Diduk Capil. Jadi sekali lagi layanan kami sekarang adalah layanan berbasis online, baik web maupun sekarang yang masih kita pakai masih dengan layanan WA, ini masih tetap kita laksanakan sampai dengan bulan Desember ini. Jadi sekali lagi tidak perlu Mas Dino cukup melihat emailnya, nanti akan mendapatkan notifikasi untuk pencetakan mandiri terkait dokumen yang panjenengan urus. Mungkin itu. Kalau untuk kantor pos silakan Mas Fikri, mungkin bisa berapa hari Mas? Oke. Secara umum di MOU-nya kita 2 hari nggih, 2 hari untuk setiapnya. Tapi mungkin kemarin beberapa hal yang terkait dengan istilahnya kalau di sistem online itu atau jual beli online kan barang kalau pagi masih bisa diantar siang. Nah itu juga seperti itu. Misalnya sudah selesai dokumennya itu pagi, nanti siang dijemput sama Pak Pos, terus nanti besoknya mungkin sudah diantar Pak Kurir gitu. Nah tergantung juga dengan selesainya itu. Okay. Jadi semakin cepat selesai akan semakin cepat disebutkan dikirim. Oke, ya. Baik, saya ke Burus petugas Capil itu kan sudah diplot masing-masing, semisal akta kelahiran sendiri. Ini kakak KTP juga sendiri-sendiri. Termasuk di web juga, ini juga akan nantinya punya tugas masing-masing juga ya kalau untuk yang baru ini, pelayanan baru juga sama ya. Iya. Perlu kami sampaikan dengan adanya peralihan dari WA ke layanan web, itu kita sudah mempersiapkan dengan SDM. Jadi Capil itu memiliki 14 tenaga P3K itu yang berbasis IT, kemudian yang PNS itu 19 orang, yang 5 juga berbasis IT, kemudian ada 30 PKL yang dimana petugas IT-nya itu ada 27 orang. Jadi kita sudah mempersiapkan sehingga nanti pada saat sudah dimulainya, ini sudah mulai dengan program yang peralihan dari WA ke web, itu kita sudah benar-benar mempersiapkan sehingga teman-teman yang nanti di pelayanan itu istilahnya tidak ini kamu itu bukan, tapi langsung tugas dengan ini sudah tertata gitu. Oke, luar biasa ini Capil. Mungkin yang saya perlu kali lengkapi yang dengan silakan disampaikan oleh Bu Rus tadi, perlu kami sampaikan Mbak, bahwa dengan tadi disebut oleh Bu Rus kekuatan SDM kita, perlu kami sampaikan juga kepada seluruh pemirsa Pesona Invira Bara bahwa semua SDM kami itu siap melaksanakan setiap pekerjaan apapun. Tidak ada satu orang menguasai hanya satu pekerjaan. Jadi semua ini siap melaksanakan semua pekerjaan, 45 item pekerjaan di Dukcapil. Contoh misalnya si A
si A ini tidak hanya terfokus di hanya misalnya akte. Dia juga bisa membuat untuk surat pindah datang dan 46 akte pekerjaan. Jadi setiap SDM kami semuanya bisa di rolling dimanapun. Karena semuanya menguasai 46 pekerjaan kami. Luar itu, biasa. Mbak. Berarti meskipun sudah di-upload di sini, tapi mereka juga bisa Bisa semua dimana 45 saja. item itu. Bisa Luar dimana biasa. saja. Oke. Contoh kami. Ya contohnya. Kami itu kan di umum dan kepegawaian. Tapi ketika saya dimintai Burus, ini ada jadwal jenengan besok harus jemput bola. Kita juga ikuti ke sana. Dan di sana kita tidak hanya duduk, tapi kita juga di sana melayani. Kemudian pada saat kita jemput bola di sana, kita juga menghasilkan reward. Karena di sana kita juga memberikan pertanyaan kepada anak-anak, terutama yang di sekolahan ya. Kita memberikan kepada anak-anak pertanyaan, apa sih manfaat daripada KTP dan kenapa jenengan harus perekaman KTP di sini. Ketika dia menjawab, kita ngasih uang misalnya, atau untuk uang itu bukan dalam arti apa, tapi hanya untuk memberikan kebahagiaan, reward buat anak itu. Ternyata anak itu kan bisa menjawab dan dia tahu fungsi daripada KTP itu, sehingga anak akan mengajak temannya untuk melaksanakan perekaman. Oke. Iya. Oke, mungkin ditambah juga dari sisi teknologi nggih, terkait dengan SDM nggih. Jadi melengkapi lah. Oke. Secara umum bahwa sistem kita sudah terintegrasi itu sampai ke SDM-nya. Jadi misalnya Burus ini perlu data, ini siapa sih yang performa kinerjanya seperti bagus atau sebagainya, itu akan direcord sama sistem. Jadi siapa yang mengambil sebuah permohonan pelayanan itu, operatornya ada namanya. Ada berapa waktu lamanya, ada berapa dalam kurun waktu operator tersebut itu mengerjakan berapa kali. Dan di sisi pemohon itu bisa dilihat bahwa itu ada nama operatornya. Kita membuka keterbukaan publik terhadap pelayanan kita. Jadi siapa yang menghandle, dan bisa itu kalau misalnya ada keluhan dan lain sebagainya itu bisa disampaikan. Begitu, karena itu ada yang nyelesain ini tadi. Iya, ya gitu. ada jejak digitalnya. Oke, ada jejak digitalnya. Contoh misalnya kita kan ada penilaian SKM. Iya. Lah di SKM itu siapa yang melayani itu kelihatan. Dan ketika kita melayani dengan wajah cemberut, misalnya di rumah kita masih marah, dibawa ke kantor, ternyata di situ juga ada misalnya namanya Mas Fikri pelayanan jedek, pelayanan gini harus di rumah, itu ada di situ ya. Oke. Dan SKM kita di semester 3 kita mendapat nilai 91,66, itu istilahnya baik sekali. Ya betul. Itu sehingga bukan kita ngumpet ke orang yang salah, tapi di situ jelas, di situ ada tetap namanya masuk di sistem itu. Baik, ya kita kembali ke web lagi, Mas Fikri. Iya. Ini kan sekaligus sosialisasi ini buat Pesona Inspira. Iya, seperti itu. Iya, ini kan kita ada peralihan dari WhatsApp kita akan ke web gitu kan. Nah, tolong mungkin bisa dikasih tahu caranya bagaimana. Tadi sudah menyebutkan webnya. Coba mungkin dikasih tahu caranya masuknya ke ini, terus nanti kita gimana mohon mungkin bisa dijelaskan di sini. Iya. Sambil kita buka mohon nggih. Tapi betul. Karena ini kita di radio kan kita nggak bisa menampilkan gambar. Oke, kita pakai audio jadi saja. Iya, jadi Mas Fikri ya otak-atik handphonenya, terus sambil ini menjelaskan ke Pesona Inspira bagaimana ketika sudah ada peralihan seperti ini. Silakan. Nggih. Ketika kita sudah mengetik alamat kita di web browser kita, nanti kita masuk ke halaman landing page-nya. Di situ ada yang di bawah itu ada login dan register. Kita klik mawon di situ, kemudian akan muncul di halaman login. Nah, kita kalau belum punya akun, kita bisa klik daftar akun pemohon baru. Nah, kemudian kita lengkapi, ada nama, ada nick, nomor kartu keluarga, kemudian WA-nya yang paling penting, emailnya juga penting, kemudian passwordnya 2 kali. Yang pertama password, yang kedua ulangi password. Kemudian klik daftar. Kalau sudah punya akun, nanti bisa langsung dibuka. Akunnya nanti akan masuk ke halaman verifikasi untuk WA-nya. Barangkali kita salah mengklik nomor WA-nya, nanti kita diverifikasi, kemudian nanti klik untuk tombol kirim kode. Nah, ini kode notifikasi untuk
verifikasi nomor WA. Kemudian kalau sudah ada WA dari sistem kami, nanti ketik mawon kodenya di situ, kemudian nah nanti kita punya akun yang sudah terverifikasi dan siap digunakan untuk pelayanan. Kemudian nanti kalau misalnya mau pengajuan, kita pilih ke menu pengajuan, kemudian nanti bisa ditambahkan pengajuannya. Buat pengajuan nanti di situ bisa milih, ada banyak pelayanan yang sudah masuk, nanti pilih salah satu, nanti akan ada apa yang harus disiapkan, ada bukti dukungnya, kemudian dokumen apa yang nanti akan didapatkan, kemudian lanjutkan pengajuan. Nah nanti bisa itu ada mengisi formnya, kemudian nanti juga bisa mengisi formulirnya, kemudian upload bukti dukung yang diperlukan. Kemudian nanti setelah upload semuanya selesai, kirim pengajuan. Nah nanti tinggal operator yang memverifikasi sampai proses selesai. Iya, seperti itu. Baru dapat notif lagi gitu ya. Oke. Seperti itu pesan Inspira untuk cara-caranya masuk ke dukcapilonline.wonosobokap.go.id ya. Dan kita bakal break dulu. Iya, kita break dulu pesan Inspira. Kami akan segera kembali dan tetaplah bersama kami. Dialog hari ini. Masih bersama dialog bersama Disduk Capil Pesona Inspira terkait dengan menuju pelayanan 4.0 ya. Tadi sudah disebutkan macam-macam cara-caranya juga sama Mas Fikri gitu, masuknya ke webnya bagaimana gitu ya. Oke, dan yang penting harus mempunyai akun dulu ya Mas Fikri. Iya, harus. Oke. Iya, di situ memang sudah ada petunjuk-petunjuknya, tinggal klik dukcapilonline.wonosobokap.go.id, begitu pesan Inspira. Baik, yang pasti kita tahu dokumen-dokumen ini sangat penting sekali. Semisal KTPL, KK, itu juga bisa masyarakat bisa menggunakan dengan layanan publik lainnya. Semisal ngurus kita mau buka rekening, terus apalagi bansos dan sebagainya. Itu sangat penting sekali. Makanya kalau Anda ingin menggunakan web, ini adalah saatnya karena ini peralihan dari WhatsApp menuju ke web begitu ya pesan Inspira. Baik, saya langsung karena kita waktu ini sudah sangat mepet sekali. Ini mungkin ada ajakan-ajakan buat Pesona Inspira untuk menggunakan web ini, Ibu Sari? Ya. Iya. Terima kasih Mbak Nyun Sewu, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Wonosobo. Sekali lagi dengan beralihnya pelayanan kami dari penggunaan WhatsApp melalui layanan web, sekali lagi saya mengajak setiap warga masyarakat Wonosobo untuk tetap semangat. Jangan pernah merasa bahwa ini akan sulit, tidak. Silahkan panjenengan bisa menghubungi desa kelurahan setempat di mana panjenengan tinggal untuk bisa mengurus dokumen kependudukannya, cukup sampai ke desa. Seandainya panjenengan bisa mengakses web sendiri itu akan lebih baik karena harapan kami seperti itu. Tapi manakala sekali lagi masyarakat kita masih perlu belajar untuk penggunaan web, kami sarankan untuk tetap menggunakan layanan yang sudah kami terapkan juga di desa kelurahan. Kami mempunyai 264 admin desa yang siap membantu masyarakat untuk mengurus dokumennya, kependudukannya di desa dan kelurahan. Jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat Wonosobo, silahkan segera mengurus dokumen kependudukannya. Tidak perlu datang ke Dukcapil, tidak perlu datang ke ibu kota kabupaten, cukup panjenengan bisa mengakses web itu sendiri atau panjenengan cukup datang ke desa kelurahan. Di sana kami sudah mempunyai 265 admin pesta dansa yang siap membantu masyarakat untuk mengurus semua dokumen kependudukan. Mungkin itu Mbak. Oke, kalau dari Burus, silakan Burus. Iya, terima kasih Pesona Inspira yang kami hormati. Karena waktunya ini hampir habis ya. Saya menyarankan kepada semua masyarakat Wonosobo, jangan segan-segan. Istilahnya ketika dari awal mulai dari WA kemudian nantinya dia menuju ke web atau ke pelayanan yang lebih maju, saya berharap masyarakat Wonosobo untuk bisa memanfaatkan tadi yang disampaikan oleh Bu Sari, untuk bisa memanfaatkan masyarakat yang di desa yang sudah menjadi admin desa. Admin desa ini untuk dimintai bantuan saya kira bisa, dan dia tidak perlu ke Capil. Datang aja ke desa, di mana dia di tempat tinggal di desa itu, minta bantuan ke sana. Dan yang paling pokok, masyarakat jangan malu bertanya kepada admin desa itu.
Mungkin demikian Bu. Oke. Dan kalau Mas Fikri juga mungkin ada tambahan-tambahan lainnya bisa ditambahkan aja. Oh iya. Sebenarnya ini adalah reformasi dan evolusi serta nek carane masyarakat yang muda itu namanya awakening nggih. Awakening itu kebangkitan dari pelayanan di Dukcapil yang sesungguhnya gitu. Di mana kita mulai memperbaiki satu demi satu permasalahan untuk keintegrasiannya itu secara sistem guys saya bicaranya. Kemudian kita juga harus memperbaiki image yang Capil itu susah, ribet, berbelit-belit gitu. Kemudian banyak yang menjadi keluh kesah di masyarakat itu menjadi pelayanan yang memang benar-benar bisa di-accessible itu di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan web ini kemudian disusul dengan COD itu menjadi next level dari sebuah pelayanan masyarakat seperti itu. Nggih. Dan mungkin dari sisi itu juga benar-benar mari kita bersama-sama dengan Dukcapil nggih. Kita istilahnya gini, bareng-bareng yuk kita melangkah menuju tak terbatas bersama masyarakat, karena mungkin ketika kita masyarakat sudah mulai bergerak untuk ke web, nanti ada perubahan-perubahan yang nanti dasarnya dari saran masyarakat atau apa yang dikeluhkan itu juga ada nomor pengaduannya dan nomor informasinya, itu silakan untuk dipakai dan silakan untuk kita berproses bareng-bareng, istilahnya bertumbuh sistem itu menjadi sistem yang menjadi tak terbatas dan beyond our imagination yang kita sekarang ini. Seperti itu mungkin. Oke. Mungkin melengkapi dari Mbak Rus sama Mas Fikri, Bu Rus, yang terpenting dari semua layanan ini adalah semuanya gratis. Tidak ada biaya Rp1 pun untuk mengurus dokumen kependudukan. Itu yang perlu kami sampaikan. Karena sekali lagi image dahulu bahwa ada biayanya, sekali lagi itu harus kita pangkas, kita lebur semuanya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa semua layanan dokumen kependudukan semuanya Rp0. Demikian Mbak, gratis. Kecuali yang COD ya. Oke. Iya. Oke. Saiki di Dukcapil Wonosobo tambah api gitu ya. Oke. Ya, di Dukcapil Wonosobo dengan pelayanan 4.0 melangkah ke depan menuju tak terbatas. Apa Mas? Biwan? Beyond our imagination. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Fikri, Bu Rus, Bu Sari, terima kasih. Iya. Dan Pesona Inspira, silakan Anda bisa menggunakan web yang sudah disediakan oleh Dukcapil, yaitu dukcapilonline.wonosobokap.go.id. Silakan daftar, isi formnya atau mungkin akunnya dulu diurus gitu ya. Pokoknya di situ banyak sekali layanan-layanan yang bisa Anda gunakan. Termasuk tadi apa, keluhan atau pengaduan ya Mas? Pengaduan. Iya. Baik, terima kasih semuanya dan kita break dulu. Terima kasih. Saya Meta Kania, sampai jumpa.